Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Kurikulum Merdeka Mengajar. Kali ini saya akan mempraktekkan aksi nyata topik 2 dengan tema Mengapa Kurikulum Perlu Diubah. Aksi nyata saya kali ini saya beri judul Kurikulum Berlari Mengejar Perkembangan Zaman oleh Rizky Aryani Rahayu, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pada aksi nyata kali ini kita akan membahas 3 topik besar, yaitu pertama, apa itu kurikulum? Yang kedua, bagaimana peranan kurikulum bagi pendidikan di Indonesia? Dan yang ketiga, mengapa kurikulum harus berubah mengejar perkembangan zaman? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Menurut Santika dan kawan-kawan tahun 2022 berpendapat bahwa kurikulum memegang peranan yang penting dan fundamental dalam dunia pendidikan. Diibaratkan sebagai ruhnya dan proses pembelajaran dianggap sebagai tubuh. Kurikulum memiliki posisi yang sangat sentral dalam proses pendidikan, bahkan kurikulum menjadi tempat kembali seluruh kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pihak manajemen sekolah atau pemerintah. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah mengejar perkembangan zaman? Mari kita simak analogi berikut ini. Anton sedang berkunjung di benua Antartika, yang suhu rata-ratanya mencapai -6 derajat Celcius. Ketika itu, Anton hanya memakai baju yang biasa ia pakai di daerah iklim tropis seperti di Indonesia. Beda zaman, beda generasi. Perkembangan zaman yang semakin berubah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berjalan mengiringi perubahan tersebut melatar belakangi tumbuhnya manusia dengan berbagai generasi. Misalnya saja, zaman dahulu anak belum mengenal gawai dan sosial media. Mereka asyik berkumpul di sore hari sepulang sekolah, menanti kehadiran teman-temannya untuk bermain permainan tradisional yang beragam macamnya. Generasi saat itu dinamakan generasi baby boomers hingga mendekati generasi milenial. Mari kita belajar tentang perubahan kurikulum lewat cerita Anton. Nah, di Indonesia atau di dunia ada di generasi berapa kalian? Menurut Beresford Research dalam kompas.com tahun 2021, secara umum pengelompokan generasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012 dan berusia antara 9 sampai 24 tahun pada tahun 2021. Yang kedua, Gen Y atau Gen Millennials, merupakan gen yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1996 dan berusia antara 25 sampai dengan 40 tahun pada tahun 2021. Yang ketiga, Gen X, merupakan gen dengan kelahiran antara tahun 1965 sampai dengan 1980 dan berusia antara 41 sampai dengan 56 tahun pada 2021. Dan yang keempat, merupakan generasi baby boomers. Generasi ini menjadi generasi awal yang lahir di antara tahun 1946 sampai dengan 1964 dan berusia antara 57 sampai dengan 75 tahun pada tahun 2021. Nah, mengapa kurikulum perlu diubah? Dalam penerapan sistem pendidikan dan kurikulum yang digunakan, pola pendidikan di generasi baby boomers tidak bisa disamakan dengan pola pendidikan di generasi Z atau generasi Alpha. Hal ini akan terlihat kuno. Pun sebaliknya, pola pendidikan di generasi Alpha tidak sesuai jika diterapkan di generasi baby boomers. Selain karena karakteristik anak yang berbeda, perkembangan kurikulum harus diiringi dengan kebutuhan dan kesesuaian terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum membuat pendidikan di negeri kita lebih terarah dan mewujudkan tujuan pada pembukaan UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian apa kaitannya dengan perubahan zaman? Dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman,
Diperlukan adanya penyempurnaan pola dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Dengan demikian, kurikulum yang menjadi inti dari proses pendidikan di sekolah bisa tetap menjawab perubahan zaman dan kebutuhan peserta dalam mengikuti perubahan tersebut. Sekian aksi nyata dari topik 2 dengan judul Kurikulum Berlari Mengejar Perkembangan Zaman. Jangan lupa untuk mengisi umpan balik pada Google Form yang akan dikirimkan pada link berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa pada aksi nyata selanjutnya.